Mau dari takjil dulu, Mang Amsi, kita aja nih ngabuburit saham syariah. Ya Kak. Iya, Mang Amsi. Jadi boleh diceritain dulu nih kalau saham syariah. Tadi kan saya ditanya saham syariah nih apa nih? Mungkin bisa dijelaskan lagi dari sisi Mang Amsi. Oke, terima kasih Cak Alin, makasih KPR Prime juga. Saya mau ngecek dulu nih, suara saya jelas nggak? Kalau di Karena saya saya harus jelas banget sih. jelas Iya. ya. Di IG-nya mungkin jelas ya Kak. Di IG-nya jelas nggak teman-teman? Boleh komen dong Harus di dicek di kolom ini komen. ya, teman-teman ya. Oke, jadi pertanyaannya seperti biasa kita membahas tentang saham syariah dan ini mungkin sudah lama kita tidak kolaps ya, ya. Betul. Dan sekarang kita bertemu lagi ngebahas lagi saham syariah. Kebetulan bulan Ramadan, jadi pas banget nih untuk ngebahas saham syariah. Pas Sambil banget. nunggu ngabuburit, teman-teman sambil nyari takjil, nanti boleh disimak ya podcast apa IG live kita sampai jam 5-an. Kalau ditanya saham syariah, sebenarnya sih saham syariah itu adalah ada dua kata ya, saham dan syariah. Itu aja gampangnya kita bagi dua, saham dan syariah. Saham sama dengan definisi pada umumnya, bukti kepemilikan kita terhadap suatu perusahaan yang sifatnya publik ya. Itu namanya saham. Kemudian syariah berarti sesuai dengan apa yang diperbolehkan menurut syariah. Jadi ketika digabung, saham syariah adalah bukti kepemilikan perusahaan yang perusahaan tersebut memenuhi kriteria sebagai efek syariah yang diperbolehkan untuk kita perjualbelikan atau kita transaksikan. Dan seperti biasa, kalau dulu rujukannya adalah POJK atau peraturan Bapepam, sejak tahun 2020 kita sudah punya fatwa tersendiri tentang saham syariah, saham ya, bukan saham syariah, saham bahkan, yaitu adalah fatwa nomor 135 atau 135 tahun 2020, di mana di salah satu pasalnya itu disebutkan tentang kriteria saham syariah. Saya kira tadi sudah dijelaskan kriterianya oleh Cik Alin dan sebelumnya ya. Misalnya tadi utang berbasis bunga maksimal 45%, pendapatan non halal maksimal 10%. Itu mungkin Kak pengantar. Oke, jadi yang itu benar ya, paling enggak tadi hasil saya belajar. Benar, sudah benar. Lulus lah. Oke, ini kan kalau yang jadi banyak pertanyaan itu sebenarnya kalau untuk di saham syariah, apakah pendekatan yang baik itu, yang sesuai itu adalah dengan investing aja atau value investing, bukan dengan jual beli dalam jangka waktu pendek? Banyak yang nanya kan, apakah saham syariah ini boleh untuk trading? Nah, kalau dari Mang Amsi sendiri seperti apa pendapatnya? Oke Kak, jadi kalau saham syariah itu pada dasarnya kan kalau kita tahu ya, transaksi saham itu jual beli. Jadi makanya kalau teman-teman nanti kalau sudah jadi investor saham, pilihannya cuma dua, kalau nggak buy sell. Buy sell. Jadi pada hakikatnya saham itu jual beli, berdagang, beli jual ya. Nggak mungkin beli jual ya, beli dulu baru jual. Jadi istilahnya karena berdagang berarti trading itu boleh. Itu satu. Trading itu boleh karena trading pada dalam katanya berdagang. Kalau mau investing juga boleh. Jadi kalau menurut saya investing trading itu cuma masalah waktu aja sih ya. Misalnya kalau investing agak lama nyimpennya, kalau trading bisa dalam waktu dekat. Itu yang pertama. Yang kedua, investing itu lebih fokus pada dividen atau istilahnya bagi hasil yang sifatnya rutin setiap tahun. Itu investing. Tapi kalau trading misalnya kita lebih fokus ke capital gain. Beli di harga 1000, jual di harga 1500. Atau analogi yang paling mudahnya kalau investing saham syariah itu ibarat kita beli suatu rumah, kemudian kita kontrakkan rumahnya. Setiap tahun, setiap bulan kita dapat fee dari rentalnya, dari sewanya. Sementara yang trading itu misalnya kita flipping rumah, beli rumah di harga 100 juta, kemudian sudah kita permak sedikit, kemudian kita jual di 150 juta. Itu adalah trading. Dasarnya adalah jual beli rumah. Investing dan trading hanya cara memperlakukan rumah tersebut sebagai aset investasi. Mungkin itu saya. Oke, terima kasih Mang Amsi. Jadi sebenarnya trading saham syariah itu boleh kok ya. Boleh banget. Kalau Mang Amsi sendiri di pasar saham untuk bertransaksi saham syariah, ini pendekatannya apakah trading juga, atau kalau untuk investasi atau tradingnya itu gayanya khas Mang Amsi itu seperti apa nih Mang? Boleh di-sharingkan nggak? Oke, terima kasih. Jadi sebenarnya sih kalau saya pribadi, karena saya memiliki pekerjaan lain yang masih mengikat ya.
Seperti ini di belakang saya kan saya masih di sekolah nih. Sebagai Saya pakai pengajar ruangan ya. podcastnya ngajar gitu, guru ya di Mantiga Cianjur. Jadi mau tidak mau berarti saya belum bisa untuk full apa namanya Trading. full time trader seperti Cialin mungkin udah mulai nih full apa mami trader ya apa istilahnya gitu. Jadi udah bisa tuh karena memang mungkin banyak waktu di rumah. Kalau saya lebih banyak waktu di luar rumah, terutama misalnya kegiatan yang paling utamanya ya di sekolah seperti ini ya. Kalau sedang jam mengajar atau sedang efektif ya saya mengajar. Artinya kalau trading nanti tugas saya terbengkalai misalnya. Wah lagi ramai pasar gitu. Makanya saya tidak terlalu memperhatikan pergerakan tiap hari ya. Tapi kalau lagi libur, misalnya ada waktu, misalnya ada cuti, misalnya kita bisa misalnya menjelang Lebaran kan suka ada cuti Lebaran tuh. Sementara hari bursa masih ada. Nah itu kita bisa melakukan trading misalnya 1, 2, 3 harian lah seperti itu. Jadi bagi saya kembali ke yang tadi, karena dasarnya jual beli saham itu adalah perdagangan, maka boleh dalam waktu dekat, boleh dalam waktu lama, boleh disimpan, boleh ngambil dividen, semuanya boleh selama 2 hal terpenuhi. Pertama, sahamnya saham syariah, yang kedua cara bertransaksinya sesuai syariah. Seperti itu untuk mudah. Baik, Mang Amsi, kalau kita lihat nih karena kriteria saham syariah ada ketentuan soal hutang berbasis bunga maksimal berapa persen dari aset, apakah memang dari pengamatan Mang Amsi ini saham-saham syariah ini fundamentalnya cenderung lebih baik karena beberapa value investor kan juga mempertimbangkan faktor utang ini ya kalau untuk saham-saham yang mereka hold seperti itu. Oke, benar sekali Ci. Jadi sebenarnya sih ketika ada batas utang berbasis bunganya itu maksimal 45%, berarti secara tidak langsung kita sudah disaringkan oleh Majelis Ulama Indonesia atau MUI, itu dipilihkan saham-saham yang rasio debt to equity-nya sangat rendah. Debt to equity-nya pasti di bawah 0,5, misalnya seperti itu, terutama yang berbasis bunga ya. Kalau utang sih bisa aja utang ke utang ke pemasok begitu. Tapi setidaknya yang berbasis bunganya itu sangat rendah, di bawah setengahnya. Ini akan berimbas kepada misalnya rasio, kalau teman-teman nanti belajar, rasio likuiditas. Jadi likuiditas itu utang aset lancar dibagi utang lancar. Kalau di atas 1 kan lebih bagus tuh. Misalnya utang lancarnya 1 miliar, aset lancarnya itu 2 miliar. Berarti rasio current-nya 2 kali. Artinya kalaulah misalnya utangnya harus dilunasi, dia masih punya sisa aset. Jangan sebaliknya gitu. Asetnya 1 miliar, utangnya 2 miliar, itu bahaya. Nah, secara tidak langsung ketika ada batas maksimal 45% utang berbasis bunga, berarti utang yang berbasis bunganya itu rendah, di bawah setengahnya. Dan ini berimbas kepada tingginya current ratio atau misalnya quick ratio dan likuiditas serta solvabilitas atau debt to equity dan debt to asset. Jadi memang kriteria awalnya itu hutang berbasis bunga yang di bawah 45% itu secara tidak langsung akan menyaringkan untuk kita atau men-screeningkan untuk kita saham-saham yang kokoh secara modal atau secara aset. Mungkin seperti itu. Jadi secara alami karena kriteria untuk masuk saham syariah tadi ada soal utang diatur di situ, jadi kita bisa lebih tenang karena ini adalah saham-saham yang boleh dikatakan cukup resilient ya, makanya cukup tangguh ya. Betul. Kalau dari sisi kinerja mereka dalam mencetak profit sebagai sebuah perusahaan seperti apa kalau dari pengamatan Mang Amsi? Oke, kalau secara profitabilitas tentunya itu berkaitan dengan kondisi market juga, atau misalnya gini Kak, ketika pandemi misalnya ya, pandemi itu kan saham-saham kesehatan yang diuntungkan. Tapi saham-saham maskapai penerbangan yang tertekan atau saham-saham tourism, restoran, dan perhotelan yang kena. Jadi kalau masalah profitabilitas itu bisa berubah-ubah seiring dengan perkembangan waktu atau momentumnya seperti apa. Misalnya contohnya tahun 2022 kemarin yang diuntungkan adalah saham-saham syariah yang memiliki perusahaan yang memiliki core bisnisnya di batu bara misalnya. Karena memang yang diuntungkan adalah sektor batu bara dan minyak bumi misalnya. Tapi ketika yang lainnya mungkin ada yang tertekan juga. Jadi kalau masalah profitabilitas itu bisa saja fluktuatif. Yang terpenting tadi ketika misalnya rasio solvabilitas atau kekuatan modal dibanding utangnya itu masih solid, itu masih terbantu lah. Meskipun misalnya turun naik laba itu suatu hal yang niscaya dalam sebuah bisnis. Bahkan misalnya yang sudah mapan sekalipun, orang mengatakan misalnya ya, Unilever itu mustahil turun, ternyata kan turun juga.
sudah muncul itu sudah beberapa tahun terus naik, ternyata turun juga di tahun kemarin. Artinya kalau yang namanya profitabilitas biasa turun naik, apalagi misalnya ada kejadian-kejadian luar biasa seperti kemarin ada krisis geopolitik Ukraina Rusia, itu berpengaruh kepada katakanlah saham-saham yang harus barang impor, bahan bakunya impor berupa gandum, maka yang terkena misalnya ICBP dan seterusnya. Itu. Iya, saya suka tuh statement dari Mang Amsi tadi bahwa bukan berarti nggak bisa turun harga sahamnya, bukan berarti nggak bisa turun profitabilitasnya walaupun kondisi fundamentalnya baik ya. Jadi intinya kita juga harus tahu mengukur resiko ya. Mang Amsi, saya sekalian mengingatkan teman-teman untuk menuliskan pertanyaan di kolom komen. Boleh tanya ya di kolom komen biar gampang langsung kebaca gitu. Mang Amsinya langsung bisa baca, sayanya langsung bisa baca juga, dan biar nggak kelewat gitu ya, bisa langsung kita bahas. Ini mohon konfirmasinya Mang Amsi dari Adi Sukses nanya, indeks syariah masuk list yang bisa di short selling gimana Mang Amsi? Kalau menurut ketentuan kan ini nggak bisa di short selling dan nggak bisa pakai margin ya kalau saham syariah. Seperti apa? Apakah benar nih Mang Amsi? Boleh minta konfirmasinya? Oke, begini ya, saham syariah itu kan ada yang juga saham konvensional. Maksudnya gimana ya? Karena gini, yang namanya saham itu tidak seperti perbankan atau asuransi atau multi finance. Artinya gini, secara perusahaannya berbeda entitas. Oh, Misalnya gini, contohnya kalau nih saham-saham yang termasuk besar-besar ya, tapi masuk saham syariah ya, benar nggak nih Mang Amsi? ya UNPR, UNTR, masuk, POWR, TLKM, PTBA, KLBF, ITMG, INDF, ANTM, ADRO, ya mungkin beberapa di antara list ini ada yang bisa di short sell kayak gitu ya. tower itu bukan syariah Oh kayaknya. bukan Kalau tower ya, setahu sekarang saya. ya, Nah, mungkin tower bukan. saya kurang update nih. Oke. Kalau menurut saya sih short sell itu kan praktek dari investornya, apa dari tradernya ya, bukan sahamnya sebenarnya. Iya. Jadi kan perlakuan pelaku pasar terhadap sahamnya itu tindakan short sell tadi. Dan saya juga harus meneruskan juga ya, ada short sell, ada short trade, itu berbeda. Kalau short sell itu kan kita apa namanya, pinjam dulu barang ya, baru bisa jual, seperti itu kalau tidak salah. Short sell itu kan misalnya apa sih? Kita bertaruh Pinjam harganya barang, akan turun gitu kan. betul. Jadi kita nggak punya barangnya kan sebenarnya kalau short sell itu. Belum punya barangnya baru kita pinjam dari sekuritas. Itu yang tidak boleh. Kenapa? Karena ada margin bunga di situ. Tapi kalau misalnya short trade itu BPJS, beli pagi, jual siang, itu boleh. Selama barangnya sudah kita miliki, sudah match. Kalau misalnya di sistem online trading itu full match. Kalau sudah full match berarti itu sudah milik kita. Setelah milik kita, 1 menit berikutnya pun bisa dijual. Dan itu bukan short sell tapi short trade karena pemilikannya sudah pindah ke kita secara hak gitu, secara apa namanya? Secara hakikinya itu, secara hukumnya kita udah berpindah kepemilikan, meskipun secara administrasinya memang ada T+2, tapi secara kepemilikan itu sudah sah berpindah, namanya sudah nama kita boleh jual lagi. Istilahnya begini, kalau kita ada yang menitipkan, ada yang menjual HP ke kita, saya misalnya punya HP, Cialin punya HP nih, jual ke saya 1 juta, jam sekarang nih 16 berapa nih, 16 17 misalnya, 16 19 misalnya. Saya beli 1 juta nih, saya cash atau saya transfer. Kemudian setelah 16.20, teman saya, Mang itu HP-nya kayaknya bagus nih, saya beli deh. Berapa Mang semua jual? 1.100.000 deh. Boleh nggak kira-kira? Boleh. Karena HP-nya sudah saya miliki, sudah saya bayar ke Cialin juga, HP-nya sudah HP saya jual semenit berikutnya pun nggak masalah, karena ada teman yang mau beli. Jadi holding period itu bukan masalah, bukan alasan haramnya transaksi. Oke. Jadi nggak ada batasan 1 menit, 2 menit, atau berapa jam, atau berapa hari. It's okay, selama itu sudah kita miliki. Itu. Iya. Jadi itu untuk membedakan ya teman-teman antara short trade atau fast trade dengan short sell kayak gitu tadi. Jadi kalau fast trade atau short trade tadi barangnya kan udah kita beli ya, udah di kita. Jadi kita menjual sesuatu yang memang sudah milik kita. Kalau short selling itu kita menjual sesuatu yang belum menjadi milik kita. Perilaku short sellingnya yang tidak sesuai dengan kaidah syariah. Tapi kalau ada beberapa saham yang masuk kriteria syariah dan ternyata juga ada di dalam daftar saham yang bisa di short sell, itu hal yang berbeda ya. Jadi yang satunya behavior gitu ya kayak. Betul. Ilustrasinya gini mungkin sederhananya teman-teman. Ayam itu halal.
Iya. Ayam itu halal, boleh disembelih gitu. Tapi kalau ada yang mengadu ayam, menyabung ayam, judi ayam, ayamnya tetap halal gitu. Yang menjadikan tidak boleh itu bukan karena ayamnya, tapi memperlakukan apa perlakuan terhadap ayam itu. Misalnya mengadu ayamnya atau judi ayam, sabung ayam, jadi tidak boleh. Itu. Jadi misalnya Unilever itu saham syariah, Telkom itu saham syariah. Tapi ada orang yang pakai margin membelinya. Ya, sahamnya tetap syariah. Tapi yang menjadikannya tidak boleh itu adalah perilaku terhadap pembelian saham. Gitu. Jelas sekali. Jadi kalau gitu boleh dikatakan kalau memang kita niatnya sudah mau bertransaksinya hanya saham-saham syariah, lebih baik membuka rekening saham yang memang khusus untuk saham-saham syariah. Kalau gitu ya, Mang Amsi, biar nggak salah Iya. ngebeli saham, biar nggak pakai margin kayak gitu. Ya betul, pakai SOTS namanya teman-teman. Jadi ada sistem online trading syariah. Itu adalah sistem online yang satu-satunya dan pertama kali di dunia ada di Indonesia. Sejak tahun 2011. Dan itu merupakan penurunan atau misalnya derivasi dari fatwa nomor 80 tahun 2011. Jadi fatwa saat itu menerbitkan pertama fatwa, kemudian indeks saham syariah Indonesia, dan yang ketiga adalah sistem online trading syariah. Jadi hanya di Indonesia yang secara infrastruktur itu sudah mendukung dan support terhadap transaksi syariah. Jadi terima kasih buat Bursa Efek Indonesia juga sudah memfasilitasi itu. Dan siapapun bisa beli saham syariah. Seperti itu. Betul, tanpa pandang agama Betul. ya. Kalau memang rasanya lebih safe bertransaksi saham syariah karena biar nggak kepake margin, karena biar lebih tenang hatinya, karena tadi ada kriteria yang cukup ketat untuk sebuah saham masuk dalam daftar saham syariah, kayak gitu boleh aja bertransaksi saham syariah. Kalau di kita sendiri ada beberapa indeks nih ya, Mang Amsi, untuk saham syariah, boleh dijelasin buat kita yang masih belum familiar apa bedanya sih indeks misalnya Jakarta Islamic Index 70 dengan indeks saham syariah Indonesia, apa gimana, atau ada gimana nih cara kita untuk melihat short listed atau screening sahamnya nih, Mang Amsi, dari indeks-indeks ini? Mungkin saya gambarkannya ibarat kelapa, Ci. Kelapa ya. Kelapa itu kan ada sabutnya nih, ada sabutnya, kemudian ada sabutnya, kemudian ada batoknya, baru lembaganya ya, seperti itu. Nah, kita anggap kelapa itu adalah isi indeks saham syariah Indonesia. Jumlahnya adalah, tadi saya melihat jumlahnya sekarang 527. Jadi sekarang jumlah saham syariah itu ada 527 dari 850-an emiten semuanya. Jadi sekitar 61% itu sudah saham syariah. Jadi sudah lebih dari setengahnya kita saham syariah. Banyak gitu. Makanya kalau ada yang mengatakan saham syariah sedikit ya mungkin belum baca gitu ya, belum lihat semuanya. Jumlahnya 527, itu yang terbaru per 8 Maret 2023. 527 dari 850. Sekarang 61% saya ikut. Kemudian isi itu katakanlah apa ya namanya, stock universe dari saham syariah. Kemudian di bawah itu ada JI 70. JI 70 itu disaring dari 500 tadi, disaring 70 saham yang kapitalisasinya besar dan transaksinya liquid selama 6 bulan terakhir kalau tidak salah. Jadi yang rame dan yang besar kapitalisasinya. Ambillah 70 saham syariah, jadikan JII namanya. Kemudian dari 70 itu diperas lagi jadi 30 besar berdasarkan kapitalisasi dan juga transaksi dalam 6 bulan terakhir. Maka jadilah JI 30. Yang isinya 30. Jadi kalau secara urutan historisnya pertama JI tahun 2000, kemudian isi tahun 2011, baru JI 70 tahun 2018. Setelah itu baru ada indeks tematik. Indeks tematik itu syariah tapi bukan sifatnya stock universe, tapi misalnya indeks MES BUMN 17. Ini kerjasama dengan masyarakat ekonomi syariah, hanya menghimpun atau memilih 17 saham BUMN yang syariah. Jadi hanya 17 saham BUMN yang syariah. Situ MES kerjasamanya dengan IDX. Kemudian yang terbaru di tahun 2022 ada IDX Syariah Growth 30. Jadi hanya memilih saham-saham syariah yang memiliki potensi pertumbuhan yang masih tinggi. Jadi istilahnya ada padanannya kalau saya lihat ya. J itu adalah LQ45-nya. Iya. Isi itu IHSG-nya. Isi itu IHSG, J70 itu Kompas 100 gitu ya. Kemudian J itu adalah LQ45 yang diperas menjadi hanya 30 yang syariah. Mungkin ya. IDX tapi juga bisa. Kemudian kalau misalnya IDX Syariah Growth itu
IDX Growth yang 30 juga, ada yang pilih yang syariah. Mungkin ada 5 sekarang ya, JI, ISI, JI 70, MES BUMN, dan Syariah Growth. Cukup banyak sebenarnya pilihan indeksnya ya, Mang Amsi. Boleh dibagiin nggak cara Mang Amsi thinking prosesnya untuk analisa saham, untuk mengoptimalkan profit? Nggak enak ngomong profit. Karena masa sabarnya. Bicara profit di masa sulit. Risiko. Oke, Ci. Jadi kalau di syariah saham kan ya, Ci, kita punya slogan ya, punya namanya? Punya rumus gitu, Fatama itu. Lainnya Fatama itu yang sekarang kita suka pakai di jersey-jerseynya syariah saham itu Fatama gitu. Fatama itu di bawahnya ada what, when, how gitu. Terus singkatan ya. Fatama itu karena saya guru bahasa Arab Biman gitu. Fatama itu artinya lengkap gitu. Fatama lengkap, makanya jadi bahasa Arabnya itu tamat itu kan lengkap, selesai. Kalau di film kan suka ada tamat gitu ya. Tamat itu kan selesai. Tamatlah riwayatnya gitu, selesai, tamat. Nah, Fatama ini singkatan, fundamental analysis, technical analysis, dan money management. Kenapa kita mulai dari fundamental dulu, what dulu, saham apa yang bagus untuk dibeli. Nah, setelah bagus, kita screening, valuasinya, dimulai dari rasio keuangannya, kemudian GCG-nya, kemudian misalnya dan yang lainnya, baru kita cari momentum kapan belinya. Supaya apa? Supaya tidak kemahalan, atau misalnya supaya kita belinya tidak diresisten. Karena sekarang itu kan ada orang yang, mohon maaf ya, fanatik dengan fundamental, tapi belinya memang dipucuk gitu. Akhirnya nyalahin sahamnya, padahal mungkin salah momentumnya, bukan salah sahamnya. Saham nggak pernah salah ya, yang salah adalah pembelinya. Jadi fundamental, kemudian fundamental itu what ya, teknikal itu when, kapan sih cocok belinya, cocok jualnya, itu kan ada sejarahnya ya, price tend to history kalau nggak salah ya, harga itu cenderung memiliki sejarah masing-masing, punya sejarahnya masing-masing. Kalau di harga sekian biasanya turun, kalau di harga sekian biasanya naik, kalau tembus sekian, nah itu belajar psikologi harga juga. Kemudian yang terakhir adalah money management. Money management itu bagaimana kita mengatur modal yang kita miliki supaya takarannya pas gitu. Kalau rugi pun ikhlas. Karena yang paling susah bertahan di pasar modal itu adalah mengikhlaskan kerugian. Karena kalau keuntungan mah jangan ditanya, semua orang mau gitu. Bahkan udah untung juga masih serakah, mau untung terus. Padahal nggak ada yang namanya untung terus, selalu ada fluktuasi dalam pasar. Karena ingat, saham itu kan singkatan sih. Selalu antara hijau atau merah. Itu singkatan saham. Selalu antara hijau atau merah. Kalau nggak hijau, merah, atau itu kuning lah, sideways. Iya. Seperti itu singkatan. Yang paling parah kuning nggak gerak-gerak lagi ya. Itu. Yang lagi 50 itu. Iya. Dan sekarang ada saham-saham yang harganya bisa di bawah 50 juga. Hati-hati ya teman-teman. Oh, akselerasi ya. Akselerasi. Kok bisa di bawah 50 katanya gitu. Iya, bisa. Bang Amsi, boleh nah tadi kan Bang Amsi bilang yang paling susah kalau soal di market ini kan mengikhlaskan kerugian. Nah, gimana sih ini kita belajar ikhlasnya, tapi juga kalau bisa jangan sering-sering ruginya gitu. Oke. Caranya sih sederhana sih. Kalau saya ya, karena mungkin tidak terlalu, saya bukan pertama saya bukan pom-pomer ya, jadi saya tidak pernah ngajak orang beli saham supaya ikut naik, enggak. Kemudian saya tidak dititipi dana dari siapapun, jadi santai aja. Jadi intinya kalau kita punya modal katakanlah 10 juta ya. Karena di sini banyak teman-teman yang baru mulai ya. Saya ambil contohnya yang rasional ya. Kalau misalnya 1 miliar itu kan nggak rasional bagi beberapa orang gitu ya. Kalau 10 juta kan semua orang juga bisa, mungkin ya bisa nyicil. Misalnya modalnya 10 juta. Nah 10 juta itu kita siap ruginya berapa? Dalam sebulan. Ini katakanlah kita sebagai trader ya, sebagai pedagang saham nih. Sebulan, karena kan ujungnya biasanya kalau belajar saham tuh ingin trading for living gitu. Akhirnya living for trading, kebalik gitu. Hidupnya terus aja trading gitu. Bukan sebaliknya. Nyari duit buat tahu apa ya? Iya betul. Jadi kalau misalnya 10 juta, kita siap ruginya katakanlah 10%. Jadi 1 juta per bulan. Nah 1 juta ini mau kita bagi berapa saham? Saya sarankan nggak lebih dari 10 ya. 10 kebanyakan juga, 5 deh gitu. Ya, paling 10 juta, 10 kebanyakan, apalagi satu sektor yang sama ya, rugi semua. Kadang orang nggak diversifikasi ya, batu bara semua belinya. Nah, misalnya 5.
5 ini berarti 1 juta dibagi 5, berarti 200.000, Ci. Heeh. Jadi masing-masing saham kita ikhlas ruginya 200.000. Contohnya katakanlah kita beli saham A di harga 1.000. Kita analisis teknikalnya, ini ternyata potensinya kalau naik lumayan ke 1.500 karena ada resisten di situ, kalau turun supportnya di 900. Nah, support itulah yang kita hitung sebagai ikhlas kerugian. 1.000 minus 900 itu kan cepet ya, 100 rupiah turunnya. Nah, 100 ini kita konversi jadi lot. Gimana caranya? 200.000 dibagi 100 dibagi 100, karena satu lotnya 100 lembar kan? Iya. 200.000 dibagi 10.000, berarti 20 lot. Artinya di saham A ini kita hanya beli 20 lot, jangan lebih. Kalaulah ternyata skenario-nya balik turun, maka kita cuma rugi 200.000 yang kita ikhlaskan untuk saham A tadi. Tapi kalau naik, kita naikkan aja. Misalnya kita targetnya 1.500, sudah tembus, sudah kena, ya kita jual. Untungnya 50% dong, seperti itu ya. Iya. Kemarin kita juga pernah untung 50% dalam waktu 1 bulan. Kenapa? Beli right isunya freeze di 1.000, jual di 1.500, kan udah 50%. Tapi orang nggak ngeh dengan itu, betul nggak? Iya, mungkin belum banyak yang bisa memanfaatkan momentum betul action ya. Seperti itu. Jadi yang penting kita takar dari awal jumlah lotnya, itulah yang kita ikhlaskan. Kalau naik berarti ya sesuai skenario, kalau tidak kita siap juga dengan stop loss. Stop loss itulah yang menyelamatkan orang dari pasar. Karena pasar itu singkatan lagi, pastinya selalu akan benar. Market is always right. Kalau salah kita ya Bang ya. Jadi Betul. dari awal udah ditakar dulu siapnya rugi berapa kayak gitu. Seringnya kita tuh nggak siap rugi gitu, cuma siap untung. Jadi pas sahamnya lagi merah suka pada bingung mau ngapain kayak gitu. Kadang-kadang udah hijau juga bingung juga kapan nih mau direalisasiin keuntungannya. Itu memang apa ya, dinamika kita di market lah ya.